Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Emin, Amanda Ayu Melani, Ananda Cantika Putri. Di sini kami akan membahas pengertian resiko, pengertian return, hubungan resiko dan tingkat pengembalian, perhitungan resiko dan return. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Amanda Ayu Melani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian risiko. Risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Dalam industri keuangan pada umumnya, terdapat suatu jargon hiring bring about high return. Artinya, jika ingin memperoleh hasil yang lebih besar, akan dihadapkan pada risiko yang lebih besar pula. Menurut Ricky W. Griffin dan Ronald Ebert, risiko adalah uncertainty about future event. Adapun Joel G. Siegel dan J. Kasim mendefinisikan risiko pada 3 hal. Yang pertama, keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus di mana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambilan keputusan. Yang kedua, variasi dalam keuntungan penjualan atau variabel keuangan lainnya. Yang ketiga, kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang dipengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan. Jenis-jenis resiko. Dalam konteks manajemen investasi, resiko merupakan besarnya penyimpangan antara tingkat kembalian yang diharapkan dengan tingkat kembalian yang dicapai secara nyata. Semakin besar penyimpangannya, berarti semakin besar tingkat resikonya. Dalam konteks portofolio, resiko dibedakan menjadi 2. Yang pertama, resiko sistematis. Resiko sistematis merupakan resiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi. Karena fluktuasi resiko ini dipengaruhi oleh faktor-faktor makro yang dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Yang kedua, resiko tidak sistematis merupakan resiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, karena fluktuasi risiko ini dipengaruhi oleh faktor-faktor mikro yang dapat mempengaruhi pasar secara lokal. Sumber-sumber risiko. Menurut Eduardus Tendelilin, sumber-sumber risiko dibagi menjadi berikut. Yang pertama, risiko suku bunga. Yang kedua, risiko pasar. Yang ketiga, risiko inflasi. Yang keempat, risiko bisnis. Yang kelima, risiko finansial. Yang keenam, risiko likuiditas. Yang ketujuh, nilai tukar mata uang. Dan yang terakhir, risiko negara. Yang B, pengertian return. Return atau pengembalian adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Menurut R.J. Solk, return merupakan laba investasi baik melalui bunga atau dividen. Beberapa pengertian return yang lain. Yang pertama, return on equity atau imbalan hasil atas ekuitas merupakan pendapatan bersih dibagi ekuitas pemegang saham. Yang kedua, return of capital atau imbalan hasil atas modal merupakan pembayaran kas yang tidak kena pajak kepada pemegang saham yang mewakili imbal hasil modal yang diinvestasikan dan bukan distribusi dividen. Yang ketiga, return of investment atau imbalan hasil atas investasi merupakan membagi pendapatan sebelum pajak terhadap investasi untuk memperoleh angka yang mencerminkan hubungan antara investasi dan laba. Jadi,
tingkat pengembalian dapat diartikan sebagai jumlah hasil yang diperoleh dari investasi sejumlah saham yang berkaitan dengan kemungkinan atau probabilitas pada kondisi tertentu. Return sekuritas merupakan tingkat pengembalian hasil yang diperoleh oleh para investor yang menginvestasikan sejumlah dana pada saham dan periode tertentu. Return tersebut diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama, return realisasi atau return aktual, merupakan pengembalian hasil suatu investasi saham yang telah terjadi pada periode waktu lalu. Yang kedua, return yang diharapkan, merupakan pengembalian hasil yang akan datang. Saat ini belum ada realisasinya. Oleh karena itu, return ini belum terjadi dan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan investasi saham. Selanjutnya, hubungan risiko dan tingkat pengembalian. Hubungan antara risiko dengan tingkat pengembalian meliputi: yang pertama, bersifat linear atau searah. Yang kedua, semakin tinggi tingkat pengembalian, maka semakin tinggi pula resikonya. Yang ketiga, semakin besar aset yang kita tepatkan dalam keputusan investasi, maka semakin besar pula risiko yang timbul dari investasi tersebut. Yang terakhir, kondisi linear hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Ada juga hubungan karakteristik risk and return. Menurut Paul L. Krugman dan Maurice Obstfeld, bahwa pada kenyataannya seorang investor yang netral terhadap risiko cenderung mengambil posisi agresif maksimum. Adapun karakteristik tersebut secara umum dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, takut pada resiko atau risk avoider. Karakteristik ini di mana sang decision maker sangat hati-hati terhadap keputusan yang diambilnya. Bahkan ia cenderung begitu tinggi melakukan tindakan yang sifatnya menghindari risiko yang akan timbul jika keputusannya diaplikasikan. Yang kedua, hati-hati pada risiko atau risk indifference. Karakteristik ini di mana sang decision maker sangat hati-hati atau begitu menghitung terhadap segala dampak yang akan terjadi jika keputusannya diaplikasikan. Yang ketiga, suka pada resiko, yang biasa disebut risk seeker atau risk lover. Karakteristik ini adalah tipe yang begitu suka pada risiko. Mereka terbiasa dengan spekulasi dan itu pula yang membuat penganut karakteristik ini selalu saja ingin menjadi pemimpin dan cenderung tidak ingin menjadi pekerja. Subbab selanjutnya yaitu perhitungan risk and return. Ada 4 perhitungan. Yang pertama, rate of return. Rate of return adalah keuntungan atau kerugian bersih dari investasi selama jangka waktu tertentu yang dinyatakan sebagai persentase dari biaya awal investasi. Yang kedua, ada expect rate of return. Adalah return yang diharapkan akan diperoleh investor di masa yang akan datang. Yang ketiga, variance. Variance atau nilai kuadrat dari standar deviasi adalah ukuran penyerapan dari penyebaran probabilitas. Yang terakhir, standar deviation. Standar deviasi atau simpangan baku adalah suatu estimasi probabilitas perbedaan return nyata dan return yang diharapkan. Baiklah, sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.